Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir di ruang virtual ini. Apa kabar semuanya? Baik, Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah jika semuanya kabar baik-baik. Sebenarnya proses bimbingan kita pada pagi hari ini kita lakukan secara tatap muka, tetapi adanya COVID-19 sehingga semua jenis layanan yaitu layanan bimbingan kelompok kita lakukan pada melalui ruang virtual ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, izinkanlah Bapak untuk memperkenalkan nama Bapak. Perkenalkan, nama lengkap Bapak Arman Hamau, biasa dipanggil Pak Arman. Mungkin adik-adik semua bisa memperkenalkan diri semua. Oke, baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Alfa Dano, biasa dipanggil Alfa. Baik, Alfa. Mungkin dari teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Maria Dionisia Rendo, tapi biasa dipanggil Nancy. Halo Nancy. Baik, perkenalkan nama saya Esterina Mayang Sarinan, biasa dipanggil Mayang. Terima kasih. Ya, sama. Baik, perkenalkan nama saya Ela Wastinit Bani, biasa dipanggil Ela. Terima kasih. Oke, Ela. Baik, terima kasih semuanya yang sudah memperkenalkan nama juga dalam ruang virtual ini. Di sini Bapak minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa demi kelancaran kita pada proses bimbingan pada pagi hari ini. Oke, baik, Bapak saya. Baik, Alfa, silakan. Ya, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Alfa, terima kasih banyak atas tuntunan doa yang dilakukan. Kita langsung saja pada bimbingan pada pagi hari ini. Materi layanan yang Bapak bawakan pada pagi hari ini adalah mengenai tentang kegagalan dalam sekolah. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai apa itu kegagalan itu sendiri dan juga kegagalan dalam sekolah itu sendiri. Kalau dari saya, Pak, kegagalan itu kayak sesuatu yang sudah dicapai, namun ini tersendat di tengah jalan, Pak. Oke, baik. Mungkin dari adik-adik yang lain mungkin bisa mengutarakan. Dari saya, Pak. Oh ya, baik. Silakan Maria. Kalau menurut saya, kegagalan itu di mana kita ingin mencapai sesuatu, tiba-tiba terhambat karena mungkin kita tidak ada niat atau mungkin karena dari orang lain. Gitu. Kalau kegagalan dalam sekolah mungkin karena dianya malas sekolah, terus tiba-tiba begini dikeluarkan dari sekolah. Mungkin begitu menurut saya, Pak. Ya, baik. Bagus sekali Maria untuk pendapatnya. Mungkin Esterina mungkin. Ya baik, Pak. Kalau menurut saya sendiri, kegagalan itu sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian atau suatu target dari suatu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Esterina yang telah mengutarakan pendapat dan juga masukan yang ada. Baik, di sini Bapak sedikit menjelaskan mengenai kegagalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegagalan berarti tidak berhasil. Artinya bahwa seseorang bisa mencapai
suatu keinginan, tetapi ia tidak bisa karena dengan kata gagal tadi. Contohnya seperti saya ingin memetik bunga, atau saya ingin meraih pena yang ada di depan sana. Tetapi karena rasa gagal, rasa ingin tidak mencoba, makanya ia tidak mampu untuk bisa meraih atau bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam ada penemuan misalnya Rahmat dalam tahun 2012, ia mengatakan bahwa kegagalan hanyalah kekalahan atau ketewasan sementara. Kita boleh mendapatkan pengajaran atau membina akhlak melalui keahlian-keahlian yang ada, tetapi di sini seseorang mampu gagal. Artinya bahwa dia tidak harus malu untuk bisa diejek atau apa lain sebagainya, tapi seseorang itu harus gagal. Dia harus berusaha untuk gagal baru bisa berusaha untuk bangkit kembali. William juga mengutarakan pendapatnya dalam Hermani pada tahun 2012. Ia menyatakan bahwa fakta selalu berbicara apa adanya, begitu juga kenyataan. Orang yang gagal melakukan kebiasaan yang membuang-buangkan waktu, akhirnya tanpa disadari terjadi berulang-ulang. Artinya bahwa kita sering membuang-buang waktu dengan kebiasaan yang ada. Artinya itu menjadikan suatu pola kebiasaan seseorang untuk membuang waktu, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia mau mencapainya, karena dia tidak bisa, akhirnya dia harus membuang-buang waktu yang ada. Baik dari dua pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan di sini bahwa kegagalan adalah kekalahan dan ketidakberdayaan manusia dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Kegagalan hanya akan terjadi ketika seseorang individu merasa bahwa dirinya sudah tidak dapat melanjutkan hal yang merupakan tujuan hidupnya. Halo? Ya, minta maaf untuk pembagian materinya agak terlambat sedikit. Minta maaf adik-adik semua. Tidak apa-apa, Pak. Ya, baik. Bapak ulangi, langsung saja pindah pada slide berikut. Masuk pada sekolah. Ya, baik. Pengertian sekolah. Sekolah adalah wadah pendidikan yang menyajikan sistematika pengajaran dan pelayanan yang berkualitas atau berfokuskan pada siswa. Sekolah pada dasarnya tidak hanya wadah, melainkan juga fokus dari siswa itu sendiri. Di sini sekolah juga bisa membina beragam kemampuan siswa untuk dapat berhasil dalam segi akademik dan segi-segi akademik lainnya. Baik, mungkin bisa kita pindah pada slide berikut. Baik, dari pengertian kegagalan dalam sekolah di atas, maka dapat di sini kita simpulkan bersama bahwa kegagalan di sekolah adalah ketidakberdayaan seseorang dalam hal pendidikan, sehingga dia tidak dapat mengontrol diri atau lingkungan serta menjadikan diri lemah dalam hal berpikir dan berprestasi. Di sini ketika seseorang sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan pada jenjang sekolah, maka di sini dia kurang mengontrol diri dengan lingkungan yang ada, sehingga timbullah emosi-emosi yang terlalu berlebihan, sehingga dia bisa di sini juga bisa melambatkan pada prestasi-prestasi yang ada.
Baik, di sini kita masuk pada ciri-ciri siswa yang mengalami kegagalan dalam sekolah. Mungkin di sini dari teman-teman atau adik-adik yang ada di sini mungkin bisa menjelaskan beberapa ciri yang sudah kita lihat bersama mungkin. Kalau dari saya, menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah, di mana di sini seseorang yang memiliki hasil belajar, tetapi hasil belajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, malah menjadi rendah. Terima kasih, Pak. Dari saya, Pak. Mungkin ya silakan. Yang kedua itu tentang hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Mungkin menurut saya di sini contohnya ketika saya mengikuti ujian, saya sudah berusaha belajar dengan segiat mungkin, tapi ternyata pas nilainya keluar itu hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Mungkin saya maunya nilainya 90 atau tidak 80 begitu, tapi hasilnya itu mungkin 70, 60 begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Dari saya, Pak. Oke, baik. Silakan. Lambat dalam melakukan tugas. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Salah satunya ketika kita mengerjakan tugas itu lambat dan tidak tidak berkonsentrasi sehingga kita lambat juga mengumpulkan tugas pada tepat waktu. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang lain juga. Oke, baik. Jika tidak ada dari ciri-ciri siswa yang mengalami kegagalan dalam sekolah yang sudah disampaikan, masukannya juga sudah pendapat yang sudah diberikan oleh teman-teman. Di sini di mana kita sebagai siswa dan juga sebagai teman dari seorang siswa ini, kita harus tetap memberikan dia motivasi, tetap mendorong dia agar dia mampu mengembangkan dirinya sendiri, sehingga ciri-ciri dari yang dia miliki ini setidaknya bisa berkurang. Artinya setidaknya dia bisa menghilangkan beberapa poin yang ada, begitu. Baik, mungkin kita lanjutkan pada faktor penyebab kegagalan dalam sekolah. Baik, kita masuk pada yang berikut adalah faktor penyebab kegagalan dalam sekolah. Nah, mungkin kita masuk pada faktor-faktor ini. Dari beberapa poin ini sangat penting sekali dalam suatu jenjang pendidikan yang kita lalui saat ini. Mungkin dari teman-teman semua mungkin bisa menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya mengenai beberapa faktor yang kita lihat bersama ini. Oke, Pak, kalau dari saya faktor ekonomi. Di mana di sini kita kan tahu faktor ekonomi itu tentang tentang biaya begitu. Faktor penyebab kegagalan dalam sekolah yang pertama faktor ekonomi, yaitu mungkin di sini ini siswanya itu pengen sekolah, tetapi mungkin dari latar belakang orang tua yang kurang mampu, makanya dia tuh ini kadang-kadang dia tuh mau melanjutkan sekolah, tetapi kayak dia tidak bergairah begitu, Pak, dan mengalami kegagalan dan putus di tengah jalan. Seperti itu. Oke, baik Alfa, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin dari yang lain, teman-teman, adik-adik semuanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya dari faktor motivasi itu kita kan tahu juga kalau motivasi itu dorongan. Jadi kayak mungkin anak ini nih kurang termotivasi untuk bersekolah.
atau mungkin dari orang tuanya itu tidak ada waktu untuk dia, terus mungkin dari teman-temannya juga tuh kurang memotivasi dia untuk sekolah. Terus bisa juga dari ya tadi kan dari keluarga juga mungkin kurang perhatian atau mungkin kurang adanya komunikasi antara sesama orang tua dengan dia, makanya mungkin dia merasa motivasinya kurang, jadi bisa menyebabkan kegagalan dia dalam bersekolah, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Dari Baik, saya, jika tidak. Oke, baik, silakan. dari ini faktor lingkungan. Di mana di sini Pak, jika di lingkungannya baik, maka pergaulan juga baik. Mungkin di sini siswa tersebut terjerumus dalam pergaulan di lingkungan yang tidak bagus, makanya dia tuh mengalami kegagalan dalam sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengutarakan pendapatnya. Dari faktor-faktor ini, beberapa faktor ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Di sini faktor ekonomi misalnya, faktor ekonomi. Misalnya seorang anak ini, misalnya alfa, punya kemampuan yang mampu untuk bisa menyekolahkan alfa pada perguruan tinggi. Tetapi di sini dilihat dari sisi ekonomi, misalnya lemah, artinya tidak bisa untuk menyekolahkan alfa pada perguruan tinggi. Maka di sini alfa akhirnya putus asa, sehingga hanya sebatas SMA, tidak bisa sampai pada perguruan tinggi. Atau sebaliknya, dia hanya sebatas kelas 2 SMA, tetapi dia mau melanjutkan pada kelas 3, tetapi kondisi ekonomi dari orang tuanya sangat tidak bisa memungkinkan, akhirnya dia bisa putus sekolah. Yang kedua, faktor ekonomi, faktor motivasi. Faktor motivasi ini sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, itu sangat bagus sekali. Di sini orang tua, kawan sangat peran penting sekali dalam mendorong anak atau kawan kita ini. Dalam lingkungan keluarga, orang tua sangat berperan penting dalam hal motivasi. Di sini orang tua mampu mendorong anaknya dalam hal-hal yang positif, yang mampu mengembangkan dia, yang mampu mengembangkan potensi-potensi yang ia miliki, sehingga dia mampu melanjutkan cita-cita dan keinginannya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Seorang individu bisa dikatakan mampu dan tidaknya, bisa sukses dan tidaknya, itu tergantung pada lingkungan. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi pola perkembangan, pola kebiasaan seseorang itu tergantung pada lingkungan itu sendiri. Faktor tradisi di sini misalnya seorang siswa atau misalnya alfa. Mungkin di kampungnya alfa itu saya tidak tahu ya tradisinya seperti apa, saya kurang tahu, tapi ini hanya suatu contoh saja. Tradisi itu di kampungnya alfa itu misalnya sehabis sekolah atau misalnya sudah bisa membaca, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya. Di sini tradisi di sini bisa menghambat atau menghentikan alfa untuk cepat menikah. Nah, di sini juga bisa menghambat atau bisa memutus sekolahnya alfa. Yang kedua, faktor style learning. Nah, style learning di sini adalah suatu kemampuan akademik seseorang untuk berpikir. Nah, jika seseorang punya kemampuan berpikir yang mampu untuk mengembangkannya, tetapi ekonomi, motivasi, faktor lingkungan, dan tradisi tadi yang sangat mempengaruhi sehingga dia tidak mampu mengembangkan potensi akademiknya. Mungkin kita pindah pada slide yang berikut adalah dampak dari kegagalan dalam sekolah. Baik, dari beberapa tahapan materi yang sudah kita bahas bersama, di sini Bapak ingin bertanya, apakah adik-adik semua sudah pahami dari isi materi yang sudah kita pelajari bersama? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik, terima kasih jika masih paham.
kita lanjut pada dampak dari kegagalan dalam sekolah. Nah, mungkin dari adik-adik, dari salah satu adik-adik mungkin bisa menjelaskan dampak dari kegagalan dalam sekolah dari beberapa poin yang sudah kita lihat bersama ini. Yang pertama, tidak memiliki tujuan hidup. Di mana jika kita dalam belajar, pasti kita tuh memiliki tujuan. Dampaknya di sini tidak memiliki tujuan hidup, di mana kita tidak memiliki tujuan hidup. Kalau kita sudah gagal dalam sekolah, jadi kita punya pemikiran ke depan itu mau seperti apa tujuan hidupnya kita. Oke, baik. Terima kasih, Alfa. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin? Dari saya, Pak. Oke, silakan. Itu Siapa namanya? tentang Maria. Tidak memiliki Ya, silakan. cita-cita. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan banyak kan faktor-faktornya, terus sekarang dampaknya itu tidak memiliki cita-cita. Nah, ketika dia tidak tamat sekolah atau tidak tamat SMA kan pasti cita-citanya terhambat, Pak. Jadi dia pasti bingung nih setelah ini apa yang harus dia lakukan. Karena dia sudah gagal dalam sekolah, otomatis cita-cita yang diinginkan pasti tidak akan terwujud. Karena jika cita-citanya menjadi guru atau menjadi dokter, otomatis dia harus sekolah dulu, baru bisa sampai ke tahap itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Maria. Baik, di sini Bapak sedikit menjelaskan mengenai dampak dari kegagalan dalam sekolah dari beberapa poin yang ada. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan hidup. Bagi anak yang mengalami kegagalan dalam sekolah, dapat berdampak pada tujuan hidup di masa yang akan datang. Jika kita sudah tidak memiliki tujuan hidup, maka secara tidak langsung masa depan yang akan datang juga ya seperti begitu kira-kira. Yang berikut adalah tidak memiliki cita-cita. Dampak bagi anak yang mengalami kegagalan dalam sekolah, yang begitu penting anak tidak dapat memiliki harapan yang ia gapai pada saat bersekolah. Di situ hilang cita-cita itu seakan-akan hilang karena dia sudah tidak memiliki tujuan hidup, berarti cita-cita juga seakan-akan tidak punya arah, tidak punya suatu prospek tujuan yang jelas karena tidak memiliki tujuan hidup tadi. Yang berikut adalah menjadi malas. Kebiasaan kita sebagai anak atau sebagai seorang siswa, kebiasaan paling menonjol adalah malas. Nah, kebiasaan malas ini menonjol ketika tugas yang diberikan terlalu banyak, atau mungkin malas karena tadi malam terlalu begadang sehingga bangun paginya susah, sehingga di sini akan berdampak pada pengetahuan yang ada, sehingga dia menjadi tidak tahu. Yang berikut adalah kurang memiliki pengetahuan. Nah, kita sudah menjadi malas, berarti kekurangan akan pengetahuan juga makin kurang. Artinya bahwa proses pencaritaan mengenai materi-materi atau ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru tersebut karena tidak mencari tahu, akhirnya kita kekurangan akan pengetahuan itu sendiri. Karena ketika seseorang itu kekurangan akan pengetahuan, maka secara tidak langsung dia menjadi malas, tidak punya cita-cita yang sudah ditanamkan, tujuan hidup juga tidak ada. Yang berikut adalah menjadi bandel dan nakal. Hal ini sangat penting sekali pada proses perkembangan anak saat ini. Karena ketika dia menjadi bandel, menjadi nakal, akhirnya dia sering melawan guru yang ada, melawan orang tua. Sehingga ketika orang tuanya menyuruh dia, misalnya, Alfa, kamu harus bangun pagi, karena kamu adalah bangun pagi untuk sekolah. Tetapi di sini karena Alfanya bandel dan nakal, dia bisa membentak orang tuanya.
Atau misalnya Alfa, kamu tugasnya kenapa tidak dikumpulkan? Nah, karena Alfanya bandel, sudah nakal lagi. Ya, terpaksa harus keluar dari kelas karena tidak punya kerjaan yang sudah diberikan oleh guru. Yang berikut adalah kehilangan arah hidupnya. Ketika kita sudah memiliki arah hidup, maka semuanya bagaikan lampu yang dimatikan gelap, tidak ada cahaya yang mampu meneranginya. Nah, maka kita sebagai kawan, sebagai orang tua juga mungkin, di sini peran penting sekali untuk kita memberikan suatu informasi, memberikan suatu arahan motivasi yang baik kepada anak yang mengalami kegagalan dalam sekolah, agar dia mampu memotivasikan diri sendiri, agar dia bisa bersekolah, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Setiap anak, setiap individu itu berhak untuk bersekolah, berhak untuk mendapat ilmu yang ada. Ketika kita tidak berilmu, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena berilmu itu sangat penting, punya pengetahuan yang luas, punya imajinasi yang bebas. Disitulah dia mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki soft skill yang ada, maka semuanya akan menjadi sia-sia, menjadi gelap, tidak ada terang yang mampu menerangi jalan itu sendiri. Yang berikut dia menjadi frustasi. Nah, ketika semuanya sudah tidak bisa dia hadapi, semuanya sudah ia pasrah, di sini ia menjadi frustasi. Artinya semuanya sudah tidak ada. Dia bisa jadi stres, bisa jadi gila dan lain sebagainya, karena dia sudah frustasi dengan keadaan yang ada. Karena semua orang sudah tidak menghiraukan dia. Semua yang dia inginkan tidak bisa dicapai. Sehingga di sini dia menjadi frustasi. Jadi beberapa poin penting yang kita belajar pada hari ini menjadikan suatu informasi yang penting sekali untuk kita membahas. Ketika kita menemukan teman-teman kita, menemukan sanak saudara yang punya anak, yang punya kegagalan dalam sekolah. Di sini kita mampu memberikan suatu motivasi yang baik, memberikan suatu dorongan yang positif, sehingga dia punya rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Itu ketika dia sudah mendengarkan informasi, di situ dia ingin mencari tahu, semuanya pasti bisa ia lakukan. Kita adalah di sini Bapak hanya bisa memberikan sedikit informasi mengenai kegagalan dalam sekolah. Ketika teman-teman yang memiliki teman-teman lain yang memiliki kegagalan dalam sekolah, di sini Bapak harap teman-teman jangan membulikan dia, jangan mengejekkan dia, karena hidup kita tidak tahu hidup dia seperti apa, hidup kita seperti apa. Tapi kita hidup itu saling menyukuri. Ketika dia punya kekurangan, kita mampu memberikan kelebihan yang kita punya. Sehingga di sini kita saling bersosialisasi, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin dari materi di sini yang sudah Bapak paparkan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kalau dari saya, Pak, Ya, silakan. yang bisa saya simpulkan pada hari ini ialah dalam kegagalan dalam sekolah, di mana di sini jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam diri untuk sekolah, maka semuanya akan gagal dan tidak memiliki tujuan hidup. Di sekolah juga di sini dilandaskan juga atau perlu adanya dorongan dari orang lain, apalagi dari orang tua. Dari saya seperti itu. Ya, baik Alfa, terima kasih atas kesimpulan pada semua materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman lain mungkin bisa memberikan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada Maria, ada Ella, ada juga Esterina.
Masih pagi-pagi senyum-senyum, rileks. Mungkin Maria mungkin bisa mengutarakan pendapat atau kesimpulan akhir dari materi yang ada. Baik Pak, kalau dari saya kesimpulannya itu dari sini kami kan di sini anak sekolah juga, jadi kami tuh bisa tahu Pak kalau seandainya faktor-faktor apa saja dari teman-teman kami yang tiba-tiba mereka itu gagal dalam sekolah, tiba-tiba mereka itu tidak lagi pergi sekolah. Ternyata itu tuh ada dari faktor keluarga juga, faktor lingkungan juga, apalagi adanya faktor kurangnya motivasi dari kami. Atau mungkin anaknya terlalu pendiam atau bagaimana sehingga tidak bisa bercerita atau saling men-sharingkan atau memberi pendapat, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Maria. Mungkin Esterina, mungkin? Mungkin Ella Wasti, mungkin Ella. Baik, mungkin ini adalah hasil materi yang Bapak bawakan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak rasa adik-adik semua bisa memahaminya, kurang dan lebihnya Bapak ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir di ruang virtual ini. Salam sehat, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.